Selamat pagi buat seluruh sidang jemaat GPD GPDS Bogor dan seluruh pecinta dan pendengar renungan pagi pada pagi hari yang indah ini. Puji syukur kepada Tuhan, kita kembali berada di hari yang indah ini, dan saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita melangkah, kita akan merenungkan firman Allah. Dan sebelum kita akan membaca, mari saya undang kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi yang indah ini Engkau yang sudah memberkati kami, dan Engkau akan terus memberkati kami, terlebih di dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Penyertaan, pertolongan, dan kasih setia Tuhan biarlah ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami mengalami keberhasilan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapi kami, beri hamba-Mu firman, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan seluruh sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengawali renungan firman Allah pada pagi hari yang indah ini, dan kita akan membuka Alkitab di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Bunyinya demikian: bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam situasi yang kita tahu melanda dunia ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, yang banyak membuat orang keberadaan kehidupannya mengalami kekhawatiran, penuh dengan kegelisahan, dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi saya bersyukur sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Allah yang saya sembah dan Allah yang saudara sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah membiarkan, dan Allah yang selalu memperhatikan dan menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, di pagi hari yang indah ini, saya akan beri tema firman Allah, yaitu bersukacita. Nah, di dalam tema ini saya akan membuat suatu pertanyaan. Mengapa kita harus bersukacita? Nah, saudara-saudara, sukacita itu identik atau sama dengan senang, bahagia, enjoy, gembira. Nah, saudara-saudara, tentu hal ini tidak gampang untuk dilakukan oleh orang-orang yang mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mengapa kita harus bersukacita? Mengapa di dalam diri kita harus ada suatu kehidupan yang nampak di dalam diri orang yang berada di dalam kehidupan yang berbahagia? Amin. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara. Dalam pertanyaan ini ada jawaban yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus bersukacita? Hal yang pertama, saudara-saudara perlu ketahui, dan saya yakin dan percaya, bahkan kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudara, kata tidak binasa berarti ada kehidupan. Dan orang yang percaya kepadanya, kata firman Allah, akan memperoleh kehidupan. Dengan kata lain, ada jaminan kehidupan. Dan sering kita katakan, ada jaminan keselamatan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, keselamatan yang diberikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya adalah keselamatan yang terjadi kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mengapa kita harus bersedih hidup di dalam dunia ini?
Keselamatan sudah diberikan oleh Tuhan. Itu adalah jaminan utama di dalam kehidupan kita menjalani hidup di dalam dunia ini. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, mengapa kita harus bersuka cita di dalam hidup ini? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus akan naik ke surga, pesan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-murid, aku akan pergi meninggalkan engkau. Kamu gak usah khawatir, gak usah gelisah dalam hidup. Karena aku pergi dan aku akan mengirim seorang penolong. Siapa itu penolong? Roh Kudus. Ada di mana Roh Kudus itu? Firman Allah katakan Roh Kudus itu sebagai penolong dan berdiam diri di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kalau saudara ingin tahu, lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16. Roh Kudus berdiam diri di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami kegelisahan, ada persoalan-persoalan yang kita hadapi, Roh Kudus sebagai Allah yang berdiam diri dalam kehidupan kita, Dia tahu apa yang kita alami. Oleh sebab itu, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut dalam menghadapi hidup ini. Ada penolong yang menyertai di dalam kehidupanmu, yang akan turut bekerja menyelesaikan segala persoalan yang sedang engkau hadapi. Puji Tuhan. Dan hal yang ketiga, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus bersuka cita? Filipi 4 ayat 4 yang kita sudah baca tadi. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, saudara-saudara, kalimat di dalam Filipi kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Allah. Senantiasa. Ada satu kalimat perintah yang tidak bisa tidak. 2 kali ditekankan bahwa sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini adalah kalimat perintah yang tidak bisa tidak, harus dilakukan oleh setiap orang percaya kepada Tuhan. Apapun yang engkau hadapi di dalam dunia ini, mari hadapilah semuanya itu dengan sukacita. Karena apa? Ada Tuhan yang ada di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan. Apa yang engkau hadapi sekarang ini, apa yang sedang engkau akan alami sekarang ini, bahkan perjalanan kehidupanmu sepanjang hari ini, mari hadapilah semuanya hidup ini dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati di dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan atas segala kebaikan dan kasih setiamu. Engkau Allah yang baik, Allah yang menjamin kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami di dalam segala perjalanan hidup kami. Dan apapun yang kami hadapi, ada penolong yang ada di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau Allah kami. Tolong kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kewajiban kami untuk dapat menjalani hidup ini, kami akan hadapi semuanya dengan penuh sukacita. Karena ada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kehidupan yang Engkau sudah berikan. Bahkan sepanjang hari ini kami akan berjalan, kami akan menikmati segala berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk dapat kami nikmati di dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan ada dan selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat segala kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam Dia saja kita dapat menemukan sukacita yang sebenarnya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita mau sembah Tuhan. Yang manis Tuhan, yang kami mau persembahkan kepada Tuhan. Pujian penyembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, makasih, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak
bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Di hadapan tahta